Tapi kan saya muqibin dan santri yang sudah bertobat. Emang masalah kalau udah bertobat? Woi. Itu pernah baiat thoriqoh dengan Habib Lutfi. Setelah mendengar, melihat dengan fakta seperti ini, kemudian orang tadi itu menyoal atau menanya kepada salah satu Gus Sidogiri, bagaimana ini? Saya sudah tahu mursyid saya Habib Lutfi seperti ini apakah harus bagaimana? Jawabannya Gus Sidogiri gampang. Ya wis gawene ilmu takrib wae apa bajuri. Baik Kiai, kalau memang itu betul keinginan Habib di atas kita, saya sarankan para Habib hidupnya di awang-awang. Iya, jangan bikin bangunan di bumi Indonesia, di awang-awang aja. Kan di atas. Begitu Pak Habib. Kiai yang menikahi Sarif adalah Kiai. Tidak dengan teruskan sendiri. Ada video audionya ada. Ada buktinya. Tidak hanya Habib Raihan Al-Ghadri, tapi Habib yang lain. Kiai yang menikahi Sarif adalah Kiai. Tidak. Sangat kotor. Hurufnya 3 kan? Nggih. Tapi jangan menikahkan putri panjenengan, ning jenengan mendapatkan suami-suami dari Habib Pahlawi. Sama seperti diamnya Kiai selama ratusan tahun ini, akhirnya sejarah semua dirubah. Baru kelihatan. Sekarang, 28 leluhur Jogja dan Solo sudah Ba'alawi. Karena kita adalah bagian dari umat baginda Rasulullah SAW yang tidak ada nabi setelah beliau, la nabi ya ba'dah. Berarti setelah ini ya kita sedang menunggu kiamat. Dan kita meyakini sebagai orang yang beriman kepada Allah, menjadi umat Nabi Muhammad, yakin tentang bahwa sebelum kiamat terjadi itu akan ada peristiwa besar, yakni munculnya Dajjal, yang kemudian nanti akan dimunculkannya Al-Mahdi, sampai kemudian Nabiullah Isa alaihi salam yang sekaligus mengaku, mengimani, bersyahadat menjadi umat Nabi Muhammad SAW, yang sehingga alam pun terhimpun dan menghimpun untuk meluruskan sesuatu yang bengkok. Sekali lagi, untuk meluruskan yang bengkok. Ya mungkin typingannya atau apa ya kalimat caci maki itu karena isi kepala panjenengan kotor. Tapi kalau isi teko panjenengan, isi otak panjenengan bersih, ya typingannya baik kayak gitu. Bolo-bolo kami, teman-teman kami PWI Laskar Sabillah di atas Banser dan Pakar Nusa itu bukan omong kosong, karena yang kita lakukan adalah bahwa khususnya Laskar Sabillah itu bertugas melindungi, sekali lagi melindungi, membackup siapapun putra pribumi, siapapun putra Nusantara, siapapun anak bangsa dan putra-putri keturunan Wali Songo atau Bani Nusantara yang kemudian ada pihak mencoba untuk menjawil Siti, itu Laskar pasti turun. Laskar pasti turun. Apalagi sampai melakukan dalam tanda kutip pelanggaran KUHP. Jam berapapun, selama si korban ini bersedia untuk kami backup. Baik backup secara fisik, artinya Laskar langsung turun, berapa kebutuhannya, mulai dari 10, 100, 1000, dan seterusnya. Plus kalaulah kemudian mau menindaklanjuti ke pihak yang berwajib sampai ke sidang. Kami juga sudah ada lawyer mendampingi sebagai pendamping. Sebagaimana kasus Mas Lubis yang di Lampung itu Kiai, kami datang dan seterusnya, tergantung Mas Lubis, itu adalah bagian privasi kami. Dan kemudian yang terbaru kasus pemukulan dari salah satu warga Kota Bekasi. Teman-teman kami, bolo-bolo Laskar Sabillah Kota Bekasi sudah turun, ketemu langsung, dan sudah kami pertemukan dengan lawyer kami. Artinya apa? Tadi kalimat tadi, kami ini ada, kami ini nyata. Gerakan kami itu gerakan yang nyata, yang ada, dan apa? Sah secara hukum, karena PWI itu sudah ada SK Kemenkumhamnya.
Jadi terregistrasi, kemudian katakanlah SK itu turun itu per bulan November tahun 2023. Gerakan kami bukan gerakan senyap. Seperti mungkin pemahaman sebagian kalian yang benci dengan keturunan Wali Songo, atau yang kemudian disebut para mukibin, mukibul atau bosnya yang mengatakan kami hanya gerakan Ramedin. Kami nyata, karena gerakan kami bukan gerakan dulu orang-orang yang disebut dengan istilah PKI, gitu. PKI pimpinannya siapa, DN Aidit, Al Aidit, Baklawi, tapi kemudian dihapus daftar kemargaannya itu di era 65, belum lagi mundur Madiun 1948, Muso Al Munawar itu Baklawi, tapi kemudian ditutup. Ini kami enggak, kalau ini apa adanya. Saya sendiri, Kiai, saya udah ngomong bahwa saya ini dalam tanda kutip turun ikut membantu adalah bukan karena saya ingin dianggap sok jagoan atau mau pamer kesaktian atau gimana, tidak. Saya itu terpanggil, benar-benar terpanggil. Karena di hadapan mata saya, wong saya ini kan orang Tegal. Tegal itu katakanlah basis atau sorganya Tabib, kan seperti itu. Dinasti Pekalongan, dinasti Tegal, Pemalang, Brebes, Cirebon, nyambung terus. Nah, saya bukan orang saya sendiri. Ini ada lebih 5 kejadian yang ke saya, bukan yang ke orang lain. Ini mumpung di channel beliau saya buka-bukaan. Saya ini sendiri tahu didatangin orang siang hari Rabu, yang kemudian malamnya itu dipersekusi lebih dari 300 orang. Ada itu, saya mencari nanti itu. Dan di desa digeruduk. Kautan apa itu berkaitan tentang bendera HTI itu ada. Itu siangnya itu didatangi oleh Kabib, masih muda, badannya. Tapi sopan ya? Waktu datang siang itu sopan. Kalau Kabib sopan sama Kiai ya berarti Kabib alim, kayak gitu aja. Biasanya dulu kapiten Arab ya. Itu kalau datangi kiai-kiai leluhur saya, leluhur semua itu kan gitu. Sopan. Ya sopan, santun, nggak mencurigakan, tapi malamnya langsung diciduk. Oh gitu ya. Berarti kalau yang datang ke saya itu setengah alim, setengah goblok berarti. Karena ketika setelah debat dengan saya, sebelum keluar, dia sambil melotot nuding. Kiai, di mata Habib, mau Kiai, mau Gus, mau Raden, mau santri, menurut pandangan Habib, kalian semua adalah jongos. Itu ke saya langsung. Nah, ya kayak gitu, itu kan kalau nggak dilawan terus kita tunduk berarti ya kita ini bangsa bodoh, bangsa jongos bener ya. Iya, loh kita ini apa sih? Kita ini tuan rumah. Itu sama jenengin ya seorang kiai, apalagi santri, apalagi sekedar ya awam lah maksudnya ya, alam gitu. Orang awam lah kayak apa perilaku, posisi mereka seperti apa di mata mereka itu. Jadi ini yang sangat-sangat tidak manusiawi lah, tidak manusiawi. Nggak menempatkan manusia pada posisinya. Ahsani takwimnya itu nggak ada. Terhadap kiai saja seperti itu, karena memang ADART Robito Alawiyah itu bunyinya begitu ya. Gimana itu bunyinya? Ya termasuk diantaranya adalah menganggap bahwa kita ini sudah orang benar dan orang hebat itu. Jadi tidak bisa mengalahkan kita. Saking percaya dirinya itu. Tadi untuk mendoktrin para pengikut dari anggota Robito Alawiyah itu, maka harus dengan doktrin 31 doktrin itu. Kami orang benar, kami orang hebat. Iya, kok seperti ucapan tinggi. Iblis sih? Abawas takbaro. Iya, abawas takbaro. Lan sombong itu kan merasa benar. Saya lebih baik. Waduh, gitu ya. Jadi sulit kiai menasihati mereka dan bisa diterima itu minta ampun. Minta ampun. Sampai yang kemarin di hall Mbah Habib luar Batang itu, Habib Novel Al-Idrus itu kan kayak begitu. Intinya itu menganggap kita ini suara dan pertanyaan kita itu nggak perlu dijawab. Sama dengan pertanyaan anak TK. Meniru akhlak Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu ya itulah sulit
Dengan cara apa ya kadang-kadang itu. Kami berpikir untuk bisa diterima, sampai jangan tutup mata, telinga, indera panjenengan wahai para habib untuk menerima kebenaran, bukan fitnahan gitu ya. Ya. Kami menyampaikan semua dengan data referensi yang ada. Untuk mengingatkan, jangan jumawa di negeri Nusantara ini kualat dengan wali sanga, kualat dengan kiai. Tidak ada wali di kalangan Habib Ba'alawi sebelum mendapatkan restu dari para kiai. Sepakat. Gus Dur itu dulu dicium tangannya oleh para habib. Kalau ada yang membalik fakta katanya Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari itu sangat akan menghormati habib. Habibnya siapa? Tunjukkan di mana siapa habibnya. Mbah Khalil Bangkalan katanya sangat-sangat tawadhu ya, ta'zim dengan habib. Habibnya siapa? Di mana orangnya? Kalau hanya klaim-klaim saja semua orang bisa kan gitu. Semua orang itu bisa. Sama-sama punya mulut, punya suara, bisa bersuara kan. Jadi saya sangat terenyuh akan perjuangan panjenengan Pak Yai. Betapa, ya kalau jenengan saya percaya kuat keluarga, ya kan, istri dan anak cucu. Ini saya harus jujur apa bohong ini? Harus jujur, harus jujur ya, harus jujur. Allahumma sholli ala Muhammad. Gini, kalau bicara berani itu mungkin selain apa ya, memang saya dari kecil itu digembleng oleh keluarga yang memang jadi laki-laki itu harus mampu berdiri di kaki sendiri. Sedikit banyak saya dapat ya wiridan zikir dari dua ulama besar di zamannya di wilayah Jawa Timur. Satu Romo Kiai Hamim Jazuli Gusmi yang terkenal dengan wali unik, wali nyentrik dan lain sebagainya, yang punya putra Gus Abud, Gus Robet, punya cucu Gus Tuba. Gusmi itu merupakan salah satu kiai idola saya. Kemudian Gus Maksum yang kita kenal dengan jawarannya Pagar Nusa, yang membuat Pagar Nusa. Dari sisi keberanian saya mengcopy paste keberanian Gus Maksum. Bukan dari sisi saktinya ya. Saya mengcopy paste atau merekam dari sisi hukum klausulitas. Hukum alamnya. Hukum alam. Kenapa kok karakteristik sifat perilaku Gus Maksum sedemikian luar biasa, terkenal senusantara sampai membuat Pagar Nusa? Ternyata ada masa lalu di mana keluarganya itu dieksekusi oleh PKI. Ya, saya mencoba untuk dalam tanda kutip copy paste. Saya punya ibu, Yai. Ibu saya namanya almarhumah Ibu Hajah Futihah. Beliaulah yang kemudian amat sangat melekat di hati saya, bahwa kalau istilah orang Tegal itu dadi wong lanang ojo cengeng. Artinya ojo cengeng bukan berarti nggak boleh menangis, menangislah, tapi jangan penakut apalagi pengecut. Aku bilang, Mi, cirinya laki-laki nggak boleh cengeng itu apa? Jujur. Jujur. Nangis boleh, diam boleh, tapi kamu nggak boleh bohong, jujur. Nah, ibu saya ini yang mengajarkan sangat luar biasa, yang membekas sampai dengan hari ini. Nah, ibu saya Hajah Futihah punya ibu namanya Hajah Muslihah. Beliau wanita yang kalau orang sekarang itu katakanlah wanita karir. Jadi sampai belanja bahan bangunan sampai ke Majalengka, sampai ke luar provinsi di era sebelum tahun 70 coba. Wanita, jadi kulaan gendeng, kulaan apa niku mbahku lho, Mbah Stri, Eyang Putri. Nah, Eyang Putri ini terlahir dari sosok bapak yang namanya Kiai Haji Abdul Ghani. Ya, Abdul Ghani. Mbah Kiai Haji Abdul Ghani inilah yang kemudian pernah saya ceritakan di Demak, beliau adalah korban kekejaman Belanda. Dieksekusi, dibunuh oleh Belanda. Nggak ada makamnya, nggak ditemukan. Ya, itulah yang kemudian saya ini emosi sebagai salah satu orang yang
punya leluhur berurusan bahkan dibunuh sama Belanda. Emosinya ya gara-gara omongannya si Rumel yang mukanya nggak jelas itu. Mohon maaf nih, kalau di Wafi, di Rumel ada di depan beliau, namanya macan ya, nanti terekam. Kalau untuk Rumel, saya janji kapanpun ketemu mesti tak tampok dulu, Pret. Ya terserah mau nampoknya halus atau kenceng kan nanti kan belum ketemu. Saya orangnya sih apa adanya. Jadi memang kiai itu harus ada yang kayak gini, ada yang kayak gini, ada yang kayak gini. Kalau kayak saya halus terus ya nggak baik, kayak begini terus nggak ada pelengkapnya juga nggak baik. Jadi sama-sama klop itu, jadi saling melengkapi. Kalau Wafi bagi saya nggak penting. Apa nggak pentingnya? Satu, Wafi itu kan sebenarnya sama dengan saya, hidungnya pesek kamu itu, sama dengan saya. Artinya kamu itu bukan Arab, kamu itu bukan Baklawi, bukan Habib. Kenapa kok sampean bangga punya majikan Arab? Kok sampean itu memajikankan dirimu sendiri dan leluhurmu? Kenapa sih, Vi? Satu, berjiwa merdeka. Ya. Yang kedua apa, Wafi? Kamu itu kan santrinya Kiai Idrus Ramli. Rekod Kiai Idrus Ramli di dalam kancah para kiai Nusantara tentang NU tahu siapa Kiai Idrus Ramli yang ketika muktamar Jombang dapat 1 suara. Akhirnya bikin NU garis lurus dengan Kiai Lutfi Basori. Kenapa Kiai itu seperti itu? Ya karena ada sesuatu, ada pesanan kan kayak gitu. Masa saya bongkar di sini? Enggak lah. Kalau mau bongkar nanti biar saya bikin video sendiri aja. Tanggung jawabnya ke saya gitu. Artinya jangan Wafi lah kalau saya ketemu. Saya ketemunya sama Idrus saya berani kok. Saya berani sama. Kenapa tidak? Kalau Idrus katanya Kiai, mungkin saya sebagian manggil saya Kiai, walaupun aja juga yang manggil saya bajingan kan biasa. Jadi nggak harus Kiai itu seluruh dunia manggil dia itu Kiai. Kompak panggil Kiai semua enggak. Ada loh yang ngatain Gus Dur bukan Kiai juga ada. Banyak. Bahkan ada loh yang ngatain Gus Dur itu buta mata, buta hatinya. Siapa? Rizik Syihab yang sampai sekarang belum minta maaf. Itulah diantaranya saya mangkelnya dengan Habib karena itu. Kalaulah memang perkataan pernyataan Habib Rizik terkait Allah yarham Kiai Haji Abdurrahman Wahid dengan kalimat Gus Dur buta mata, Gus Dur buta hati, itu kekeliruan, kesalahan, atau sabkulis. Kan panjenengan masih hidup, Habib Rizik. Apa sih? Gengsi, sampai minta maaf lah. Intinya itu, Habib itu kepingin di atas kiai ya. Intinya itu. Jadi Gus Dur itu harus di bawah Habib. Kan tunduk, manut sama Habib. Oh gini. Gus Dur nggak mau. Baik Kiai, kalau memang itu betul keinginan Habib di atas kita, saya sarankan para Habib hidupnya di awang-awang. Iya, jangan bikin bangunan di bumi Indonesia, di awang-awang aja. Kan di atas. Begitu Pak Habib. Iya, itu kasta kedua setelah Habaib. Baik itu Habaib bodoh sekalipun, bandingannya kan jangan tahu sendiri. 1:70 itu bodoh, apalagi yang alim kan. Sampai kemudian apa? Berguru sama Habib, kalau orang Jawa nggak akan pernah jadi Habib kan? 50 itu tahun. Kan eksklusifisme mereka. Apa? Eksklusifisme atau eksklusivitas mereka. Tapi kalau Kiai itu sangat terbuka.